Apakah bom yang meledak di Makassar itu ada hubungannya dengan persidangan Rizik? Tanda tanya, bro. Kedua, apakah FPI ada hubungannya dengan teroris? Tanda tanya, bro. Yuk, kita kumpulkan bukti-bukti dari berbagai media malam ini juga. Yuk kita patroli, oke? Kita simak dulu detik-detik ledakan gereja katedral yang terekam CCTV yang ada di sekitar gereja tersebut. Cek ini video. Tadi rekaman CCTV yang merekam ledakan yang terjadi di gereja katedral yang ada di Makassar. Jadi saya berbicara di sini, saya tidak mau ada fitnah ini itu sehingga nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, rekaman bukti-bukti bahwa mungkin bisa jadi anggota FPI termasuk anggota teroris begitu, karena mungkin ada hubungannya dengan persidangan Rizik atau pembubaran FPI, ya kan, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Jadi di sini saya tidak mau berbicara langsung tanpa ada bukti, ya kan. Jadi saya harus tunjukkan bukti dari berita-berita yang beredar beberapa waktu lalu, ya mungkin ada video-video dari beberapa tahun yang lalu diunggah kembali, dijadikan berita. Nah, ini adalah pertama berita dari Tribun News. Coba simak ya, ini bukti apakah FPI terlibat, anggota FPI terlibat teroris atau tidak. Ini simak dari berita Tribun News. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri hari ini memindahkan 19 orang tahanan kasus tindak pidana terorisme yang ditangkap di sejumlah tempat di Sulawesi Selatan ke Jakarta. 19 tersangka kasus tindak pidana terorisme ini, menurut polisi sebagian adalah anggota FPI Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya belasan tersangka ini ditangkap pada 6 dan 7 Januari 2021 lalu. Polisi mengatakan mereka bersama dengan kelompok Ansharut Daulah wilayah Makassar melakukan deklarasi mendukung kelompok ISIS pada tahun 2015 lalu. Pemberangkatan belasan teroris ini berlangsung di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Angkatan para tahanan dikawal ketat oleh polisi. Salah satu tersangka teroris yang juga anggota FPI, Muhammad Aulia, dalam rekaman video mengaku telah mendeklarasikan dukungan kepada ISIS, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Pada bulan Januari. Itulah tadi video yang diberitakan oleh Tribun News soal penangkapan teroris yang ada di Makassar. Jadi di akhir video nanti ini salah satu tersangka teroris yang ada di Makassar itu menyebut nama anggota pembesar FPI, Panglima FPI, bahwa dia hadir di pertemuan ISIS pada waktu itu, dan namanya adalah Munarman. Ya mungkin kalian pada tahu kan siapa itu Munarman. Nah, ini adalah video berita yang diunggah, yang diberitakan oleh News Sore atau Berita Sore. Nah, di sini Munarman lagi marah-marah ketika dia dimintai klarifikasi gitu. Nah, coba lihat video ini. Setelah dibubarkan pemerintah, FPI kini tersandung dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris internasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Benny Mamoto, dan mantan petinggi Front Pembela Islam, Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Benny dan Pak Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Pak Munarman, dalam video pengakuan salah satu terduga teroris mengatakan bahwa pada saat berbaiat kepada ISIS di tahun 2015 dihadiri oleh Anda. Benarkah Anda hadir di acara tersebut?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Beni dan para presenter iNews ya. Pak Beni ini kan ada dua posisi di sini, sekaligus juga sebagai, kalau saya tidak salah, anggota Kompolnas ya. Nah, kita tidak tahu kalau anggota Kompolnas maka dia mestinya mengawasi kerja polisi, tugas pokoknya itu. Tapi kalau dia hari ini berbaju sebagai pengaman, ya silakan saja. Yang pertama, organisasi. Ya, kalau ini karena tuduhan organisasi ada orang yang terlibat, dianggap terlibat. FPI itu Pak Beni ini yang menyebarluaskan pertama kali nama-nama orang yang disangkut pautkan dengan FPI ini Pak Beni ini. Saya tahu nih sumbernya Pak Beni ini ya. Nah, nanti silakan jawab. Pak Beni yang membuka, yang menyebarluaskan informasi ini pertama kali itu Pak Beni. Saya tahu ya, disebarkan kemana-mana. Coba dikait-kaitkan dengan FPI ini oleh Pak Beni. Nah, polisian itu berarti kalau itu dikaitkan dengan organisasi kepolisian, bagaimana tuh coba? Logikanya kita bagaimana ya? Ada Baik. Saya langsung konfirmasi langsung ke Pak Beni yang juga telah terhubung dengan Pak Munarman. Dulu. Tadi kan nanya saya, apakah ada di situ atau tidak? Saya belum selesai nih. Iya, Pak. Kita di televisi agak terbatas durasi, mungkin bisa dipercepat, Pak. Mohon maaf. Bisa. Saya mau jelaskan bahwa tidak ada kaitan. Itu anak yang mengaku bukan anggota FPI sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Salim. Yang kedua, kehadiran saya di Makassar itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya, Pak, mohon maaf. Katanya mau baik-baik memberi kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi. Kalau begini caranya ini propaganda namanya iNews ini. Kami konfirmasi Pak Munarman. Justru itu, saya mau menjawab, jangan dipotong-potong. Jangan jawaban saya belum selesai, sudah dipotong, dipindahkan ke isu lain. Kan saya sudah jawab tadi, saya mau panjang lebar nih menjelaskan. Biar adil gitu loh. Selama ini saya diam, begitu ya. Nah, tolong. Jadi saya mau katakan, sekarang sudah dijawab oleh Ustadz Agus, itu anak tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah menjadi anggota FPI. Ya. Yang kedua, saya tidak kenal sama itu anak. Yang ketiga, saya diundang ke situ sebagai narasumber resmi oleh pengurus FPI Makassar pada waktu. Saya ini narasumber. Tadi sudah ada dua video dari dua berita dan dua media yang berbeda. Sekarang kita masuk ke Detikcom. Tadi iNews sore, Tribun. Nah, sekarang kita masuk ke Detikcom. Detikcom ini dia memberitakan soal pelaku teroris. Dia mengatakan bahwa waktu pertemuan ISIS yang ada di Makassar, di situ ada Munarman menghadiri di situ. Ya, coba kita simak video Detikcom ini. Pada tanggal 26 Januari 2021, tepat hari Rabu, di Jalan Bandang jam 6 subuh. Saya ditangkap oleh pihak kepolisian sebab pada tahun 2015 saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara, Ustaz Fauzan, penerbit buku, dan Ustaz Munarman, Panglima DPP FPI yang mewakili FPI, dan Ustaz Bustar yang sebagai moderator. Dan peserta yang saya kenal itu Muhammad Irsali, bapak saya, Ajis, Muhammad Fikri, saya sendiri, Pak Iwan, dan simpatisan FPI yang saya kenal itu Emil, Raihan, Imran, Jamal, Hanif, Deng Subuh, Deng Manai, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Agus, dan 100 orang yang saya tidak kenal. Setelah itu saya mengikuti talim daulah di pondok selama 2 kali yang membahas tentang 10 pemata keislaman yang terdiri dari syirik jimat dan syirik menyembah berhala, dan talim selanjutnya membahas syirik demokrasi yang syirik Undang-Undang 1945 dan Pancasila, dan upacara punya syirik. Jadi 2014 sampai DPI 2015 saya mengikuti tabligh akbar di Semeling Botol, Madar, yang dimana pengisi ceramah tersebut ada Ustaz Munarman, Ustaz Fauzan Al-Ansori, dan Ustaz Basri. Yang beberapa anggota FPI termasuk juga Ustaz Abu Salim, Palim Abdul Rahman, Habib Musi, Bang Yos, Abu Aman,
misalkan dia mengunggah video, yaitu Mahfud MD lagi memutar video rekaman bukti Rizik mendukung ISIS. Oke, kita lanjut ke berita Kompas TV. Ini media keempat, bukti keempat. Itulah tadi video Habib Rizik yang mendukung ISIS yang diberitakan oleh Kompas TV. Yang putar video tersebut adalah Mahfud MD. Jadi keempat bukti dari media mainstream, pertama Tribun, iNews, Detik, sama Kompas. Mungkin keempat media mainstream ini kita sebagai rakyat Indonesia percaya ya, karena memang betul-betul ini media besar ini diakui kan, memang betul-betul banyak pengikutnya. Jadi seperti di sini saya tidak berani menyebut langsung bahwa apakah FPI ada di dalam pelaku-pelaku atau kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak manusiawi tersebut. Silakan Anda pikirkan sendiri dari berita-berita yang tadi saya unggah. Saya kumpulkan, bukti-bukti saya kumpulkan tadi ada 4 media yang berbeda, media mainstream yang berbeda. Silakan Anda pikirkan sendiri. Oke, mungkin lain waktu saya akan kumpulkan lagi bukti-bukti dari media-media mainstream. Ya, kalau memang Anda ingin mencari sendiri, silahkan cari sendiri, banyak kok di YouTube yang sudah beberapa waktu lalu diunggah itu banyak. Tapi di sini saya akan buktikan semua, cari bukti-bukti dari berita-berita tersebut. Jadi saya akan menuntun Anda untuk mencari video-video tersebut, dan itu sampai sekarang masih ada video-video itu sampai sekarang. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu. Tadi video yang saya tampilkan tadi itu ada 4 bukti, itu silahkan Anda pikirkan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.